Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Arissa Putri di edisi Baca Koran. Dari pemirsa, informasi terkini dilansir dari radalampung.bacakoran.co dengan headline Kadis Perumahan Metro ditahan. Dari Metro melaporkan, Polresta Metro menangkap Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman setempat berinisial F. Penangkapannya, kata Kapolresta Metro AKBP Heri Sulistyo Nugroho melalui Kasat Reskrim Ibtu Rosali pada Senin 22 Januari. Sudah kami amankan, saat ini tersangka ada di rutan Polresta Metro dan masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum dilimpahkan ke pihak kejaksaan, ujar Rosali Selasa 23 Januari. Tersangka, terangnya, diamankan atas dugaan perkara penipuan dan penggelapan jual beli tanah dan bangunan di perumahan Prasanti Garden Koatra Metro. Tersangka menawarkan rumah dengan jumlah ukuran dari tanah. Lalu setelah pembayaran, korban mengajukan untuk dibuat sertifikat ke notaris, tetapi ukurannya tidak sesuai dengan apa yang dibelinya. Kami amankan terkait dugaan jual beli tanah dan bangunan, jadi masalah tipu gelap, kerugian korban berkisar 400 juta rupiah. Sementara korbannya baru satu, ungkapnya. Ia mengaku laporan tersebut disampaikan sejak tahun 2020. Kemudian perkaranya dilakukan penyelidikan dan naik ke tingkat sidik, gelar perkara dan penetapan tersangka. Menurutnya penanganan perkara yang dilaporkan sejak 2020 itu memang mengalami keterlambatan karena membutuhkan pemeriksaan sejumlah saksi. Lalu, perkara tersebut diulang kembali, digelar kembali, kemudian penetapan tersangka dan dilakukan penangkapan tersangka. Karena perkara ini membutuhkan waktu yang sangat panjang dimulai pemeriksaan saksi-saksi, katanya. Menurutnya, saat dilakukan penangkapan, tersangka tidak melakukan perlawanan dan kooperatif mengikuti tahapan selanjutnya. Tersangka akan dikenakan pasal 378 dan 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Untuk pasal, kita kenakan pasal 378 dan 372 KUHP, ancaman hukumannya 4 tahun penjara, pungkasnya. Menanggapinya, Wali Kota Metro Wahdi menuturkan dugaan perkara tindak penipuan dan penggelapan yang dilakukan salah satu pejabatnya tersebut adalah kasus pidana umum. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya, ini masuk dalam pidum atau pidana umum. Jadi, kita tunggu saja proses hukumnya, ujar dia saat dihubungi Radar Lampung Selasa 23 Januari. Dia berharap perkara tersebut dapat terselesaikan dengan baik, mudah-mudahan diberi kesabaran dan dapat diselesaikan dengan baik, ucapnya. Sementara, Sekretaris Kota Metro Bangkit Haryo Utomo enggan berkomentar banyak. Nanti ya, tunggu P21 dari kejaksaan dulu, ujarnya. Sedangkan, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Metro Indrajaya meminta wali kota segera menunjuk pejabat baru untuk posisi tersebut. Karena ini sudah masuk tahun anggaran 2024, proses penganggaran pun sudah selesai di tanggal 30 November 2023. Seharusnya secepatnya ditempatkan PLT, apalagi di Dinas PKP itu, Kepala Dinas dan Sekretarisnya berhalangan tetap, ujarnya. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya yang dilansir dari lampung.newspaper.disway.id dengan headline Puluhan kantong darah terisi di Hari Bakti Imigrasi. Dari Kalianda melaporkan, berbagai kegiatan digelar kantor imigrasi kelas 3 Kalianda menjelang peringatan Hari Bakti Imigrasi tahun 2024 ke-74. Salah satunya, bakti sosial dan donor darah yang dilaksanakan pada Selasa 23 Januari 2024 kemarin. Sedikitnya, terdapat 30 kantong darah diperoleh dari kegiatan donor darah tersebut. Pesertanya dari lingkup pegawai kantor imigrasi kelas 3 Kalianda dan lapas kelas 2A Kalianda. Kepala kantor imigrasi kelas 3 Kalianda, Sergiono, menyatakan, rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Bakti Imigrasi tahun 2024 telah dimulai sejak awal Januari lalu. Perdana, mereka membuka pelayanan paspor simpatik pada hari Sabtu, 8 Januari 2024 lalu. Lalu kami juga melakukan bakti sosial di Panti Asuhan Harapan Bangsa Desa Kedaton, Senin 22 Januari 2024 kemarin. Lalu hari ini,
Kami menggelar donor darah dan besok akan melaksanakan tabur bunga di makam pahlawan, ungkap Sergiono kepada Radar Lamsel di sela kegiatan donor darah. Dia menambahkan, rangkaian kegiatan tersebut akan ditutup pada puncak acara berupa upacara Hari Bakti Imigrasi yang dipusatkan di halaman kantor imigrasi kelas 3 Kalianda pada Jumat 26 Januari 2024 mendatang. Kami akan mengundang jajaran Forkopimda pada acara puncak nanti. Dan jika berkenan, irup yang mengambil pada upacara nanti adalah Pak Bupati Haji Nanang Ermanto, imbuhnya. Lebih lanjut dia mengatakan, berbagai kegiatan yang telah digelar dalam rangkaian acara tersebut bisa membawa manfaat bagi masyarakat, sebab semua kegiatan tersebut merupakan kegiatan sosial kemasyarakatan. Seperti bakti sosial dan santunan anak yatim itu kan memang kegiatan sosial, lalu pelayanan paspor simpatik juga bisa kita kategorikan kegiatan sosial. Sebab pelayanan itu kemarin kita lakukan pada hari libur kerja, jadi masyarakat yang sibuk bisa memanfaatkannya pungkasnya. Informasi lainnya yang dilansir dari Prabu Muli pos.bacakoran.co dengan headline, Curi 1 karung bawang, Amsori diringkus tim beruang madu. Dari Prabu Muli melaporkan, aksi pencurian bawang di wilayah hukum Polsek Prabu Muli Barat berhasil diungkap oleh tim opsional beruang madu Polsek Prabu Muli Barat. Pelakunya adalah Amsori alias AM 40 tahun, buruh harian lepas warga Gang Kenanga, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabu Muli Utara, Kota Prabu Muli. Tersangka ditangkap lantaran melakukan pencurian bawang merah dan bawang putih milik korban Solihin Prasetyo 36 tahun, warga Gang Amir, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabu Muli Utara. Aksi pencurian bawang tersebut terungkap setelah korban yang berprofesi sebagai pedagang melapor ke Polsek Prabu Muli Barat tanggal 22 Januari 2024. Nah, dalam laporannya ke polisi yang tertuang dalam laporan polisi nomor LP-B-1-8-2024 Polsek PBM Barat Polres PBM Sumsel. Diketahui pelaku melancarkan aksinya dengan cara masuk melalui pintu depan rumah korban. Setelah berhasil masuk, pelaku kemudian mengambil karung berisi bawang merah dan bawang putih sebanyak sekarung di dalam gudang. Kemudian pelapor melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prabu Muli Barat. Diketahui pula, ternyata korban sudah sering kehilangan barang berupa bawang merah dan bawang putih di dalam gudang rumah korban. Kata Kapolres Prabu Muli AKBP Endro Aribowo SIK melalui Kapolsek Prabu Muli Barat AKP Yani Iskandar SH. Atas dasar laporan korban, kata Kapolsek, tim opsional beruang madu melakukan penyelidikan yang akhirnya keberadaan pelaku diketahui. Saat itulah tim opsional beruang madu langsung menuju ke lokasi dan berhasil mengamankan pelaku. Selain pelaku, barang bukti 1 unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna kuning BG5164CV dan 1 buah gerobak warna biru merah langsung dibawa ke Polsek Prabu Muli Barat, tuturnya. Sementara itu, saat diinterogasi petugas, pelaku mengakui perbuatannya. Baik pemirsa, informasi terakhir yang dilansir dari jambiexpress.bacakoran.co dengan headline, Pemprov tunggu identifikasi, polisi amankan barang bukti kasus perusakan kantor gubernur. Dari Jambi melaporkan, sehari pasca perusakan kantor gubernur Jambi saat demo sopir batubara, kepolisian sudah mengamankan barang bukti untuk selanjutnya dilakukan proses identifikasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jambi Muzakir. Sekarang kita tinggal menunggu, karena sudah melaporkan ke Polda dan kami sudah diminta BAP terkait kejadian ini, ucap Muzakir 23 Januari 2024. Dia menyatakan, yang dilaporkan adalah pengerusakan yang terjadi di kantor gubernur lantaran asetnya di bawah Biro Umum. Muzakir mengakui yang diminta pihaknya, perbuatan yang tidak sesuai aturan atau anarkis agar dihukum sesuai aturan, karena telah melakukan pelanggaran pidana. Yang jelas, yang namanya pidana ada sanksinya, dan kita yakin dan tunggu saja pihak kepolisian menindaklanjuti ini, akunnya. Dari inventarisasi yang dilakukan ada kerugian sampai 500 juta rupiah. Muzakir tak menungkiri gedung kantor gubernur memiliki asuransi bangunannya.
Namun untuk klaim asuransi akan dilihat tahapan selanjutnya, karena saat ini tengah masuk proses hukum. Termasuk ia memastikan perbaikan fasilitas kantor gubernur seperti kaca pecah akan dilakukan setelah proses hukum. Saat ini kita biarkan saja seperti ini dulu, nanti dari pihak Polda dan Polresta akan identifikasi dan beberapa tim sudah turun untuk mengecek. Dan ada beberapa barang bukti yang sudah diambil, kita tunggu saja. Insya Allah kita yakin dengan Polda ini akan diproses, tegasnya. Adapun bagian yang paling tampak rusak parah berada di depan ruang gubernur, ruang wagub, ruang biro kesra, dan kaca bagian depan gedung kantor mengalami kerusakan. Terkait penambahan pengamanan, Muzakir mengakui memang ada penambahan pengamanan guna mengantisipasi masa tambahan dari pendemo. Terlihat seperti kawat berduri dan tambahan personil juga disiagakan. Kita bersiap-siap saja. Jika ada unjuk rasa lanjutan Pemprov siap dan mudah-mudahan tidak ada akunnya. Karena kita belum tahu juga sampai kapan pengunjuk rasa akan bertahan di kantor gubernur, sambungnya. Imbauan dari Pemprov, kata Muzakir, intinya tak masalah menyampaikan pendapat di muka umum. Namun jika sudah merusak itu menyalahi aturan. Baik pemirsa, demikian informasi edisi Baca Koran hari ini. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.